untuk bisa menuju ke Gunung Kawi. Namun di Gunung Kawi ini Baraya, kita tidak bisa masuk ke area keraton dikarenakan viralnya sosok dari pesulap merah yang mengungkap tentang tabir misteri di Gunung Kawi, dan beliau masuk ke tempat-tempat yang terlarang, sehingga saat ini efeknya itu ke seluruh warga masyarakat sekitar dan beberapa kucing di sini, dan dampaknya sangat besar sekali ya. Gile 20.000. Gile 20.000. Gile. Penampakan Gunung Kawi. Apa tuh tadi? Di sinilah berada Oh, ini penampakan ziarah kubur makam keramat Gunung Kawi, yakni Mbah Jugo ya Baraya. Ini jualan kembang Bu. Untuk nyekar di makam keramat ya. Ini harganya berapa Bu biasanya? 5 ribuan ya. Oh, di sini banyak juga dijual kembang untuk nyekar ya. Kalau malam Senin Pahing di sini tuh tahlilan, asinan dimakan sini karena itu volume. Pedagangnya semua tutup, naik ke atas tahlilan semua. Tahlilan Sama semua. yasin. Kali ini memang keberadaan kita berada di Pasarean Gunung Kawi ya. Jadi dan sini petuah petunjuk. Petuah Orang itu yang dilamar Tuhan aja yang gini. Sampai dilamar Tuhan kaya, biar kita nggak kerja tentu kaya. Tapi kalau segini dikatakan ramalan belum tentu bisa seperti itu. Ini Pak. Jawabannya seperti ini, kami tanyakan tadi. Ini Iya. jawabannya. Oke, matahari terbit, kubrakan awan dan angin, sinar yang terang di muka bumi, ada yang menerangi jalannya, ada yang menghadap terus di lapangan yang diingini, beribu perkara tinggal selamat dunia akan bertemu. Bagus Nanti kerja. kata-kata yang di bawah itu sebenarnya mungkin yang mau dikerjakan akhirnya selamat tidak ada. Penjaga di sini ya. Ini mau cobain karena wil Tuhan Yang Maha Esa. Oh, Kalau itu Sang Yang Sang Hyang Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tempat keberadaan kita berada di hutan larangan Baraya, di belakang Gunung Keraton Gunung Kawi. Di Keraton Gunung Kawi itu berada salah satu tempat yang viral oleh pesulap merah, dan saat ini dampak dari kejadian tersebut sangat berdampak bagi Sohibul Bed dan para juru kunci di sana. Dan di sini pun Baraya, saya berada di belakang Keraton Gunung Kawi, karena di Keraton Gunung Kawi kita tidak bisa ngonten di sana. Dan di sini kita bisa napak tilas bersilaturahim ke sesepuh yang berada di lereng Gunung Kawi ya Baraya. Di sini ada salah satu penambahan. Penambahan ini biasa disebut oleh orang Jawa atau disebut dengan situs keramat kalau di Jawa Barat. Kalau di sini sebutnya penambahan. Nah, di sini berada satu penambahan yang saya sendiri tidak tahu siapa Sohibul Makom di sini. Di sini ada batu ya, batu nisan yang dibentuk seperti ini, yang ditutupi dengan kain berwarna hijau, putih, hitam, dan abu-abu, serta pohon di belakangnya. Ini pohon apa sih kurang lebih ya? Paham ya? Ada kucing-kucing kecil juga ya tuh. Ya, tuh. Oke, ya. Lokasinya berada di lereng Gunung Kawi, di belakang Keraton Gunung Kawi, Jawa Timur, Kabupaten Malang. Patung. Ini apakah patung tersebut Ini gue tahu nih. terbuat dari properti atau memang ada kerangka manusianya? Jawa nih, sini mana ya? Ntar kita lihat. Oh, wih, ini banyak bahan-bahan seperti ini, mungkin untuk sesaji juga. Dan duit. Duitnya gak ada yang ambil. Ini, aduh, Duitnya ada yang 50.000, 100.000 banyak, tapi gak ada yang ambil. Satu pun gak ada yang ambil. Wow. ini ada jenazah pasti Kayaknya utuh. di Bali deh. Ini jenazah Bener nih masih di Bali, utuh. bukan di Jawa. Ada Beda 3 di sini ya. budayanya beda. Ini kepala manusia asli Baraya. Dipergunakan untuk penguburan ataupun peletakan jenazah. Jadi menurut cerita mayat-mayat yang dikubur
kuburkan di sini itu tidak ada baunya. Dari darumenyan itu yang banyak baunya mayat, sehingga mayat itu tidak ada baunya. Peti bambu ini disebut dengan peti ancak saji. Kerangka anyaman bambu yang dibentuk kerucut berfungsi untuk menutupi jenazah, melindungi dari hewan liar, dan membiarkan jenazah terulai secara alami. Ada gigi ya. Ini tengkorak manusia dan ada tulang rusuk. Ini kepala manusia. Oke. Ya, dan ya beberapa tengkorak kerangka manusia. Kita bisa melihat di sini. Nah, wow. Semua segala hal tahu. Maunya deket sama CEO ganteng itu. Main cantik dong. Kamu ini ya perempuan pilih-pilih banget pergaulan. Pengennya kenal sama cowok-cowok ganteng, jabatannya harus CEO pula. Masuk di pergaulan yang begitu berkelas. Hey, hello para perempuan. Kamu itu harus main cantik dari awal. Nggak bisa cuma mengandalkan kepintaran, latar belakang pekerjaan kamu, atau pesona kecantikan kamu. Sangat sayang sama anak-anaknya gitu ya, makanya aku juga ya yang dari tadinya kepikiran ya cocok live kali ya mereka ya, jadi gitu, jadinya cocok. Dan aku sama Mio kan, kalian udah lihat kan interview kita di Silet kan gitu. Pisah gitu. Jadi pokoknya intinya adalah dia bisa pergi dari rumah saya setelah dia bawa nyawanya. Banyak masalah dari mereka ya. Nah, ini balik lagi ke waktu itu Gunung Kawi ini. Tuh, ini sebetulnya sih situs wisata ya. Situs wisata yang entah kenapa menjadi sebuah situs yang mistis, yang sebetulnya sih nggak mistis juga ya. Gue pernah lihat nih. Kalau di siang hari ini benar-benar tempat yang indah. Gunung Kawi itu indah banget, bagus. Karena banyak benda-benda ataupun arsitektur bangunan, ornamen-ornamen itu kayak kita ada di zaman kerajaan dulu gitu. Jadi sebetulnya bagus aja dan indah, nggak serem kok. Yang bikin serem kan media. Wah, kesannya begini. Kalau malam-malam, jangankan di Gunung Kawi, di Gunung Salak ya kalau malam-malam serem. Iya nggak? Betul nggak? Jadi jangan menganggap bahwa tempat itu mistis, seram, karena ya manusia-manusianya juga gitu, yang bikin hal itu menjadi seram. Ini menurut gua ya. Nah, ini namanya pohon Dewan Daru, pohon yang sangat sakral di Gunung Kawi, yang katanya, gua nggak tahu benar apa enggak, kalau lu duduk di deket pohon Dewan Daru setelah lu meminta ya sebuah permintaan, terus kalau ada daunnya yang jatuh di pangkuan lu atau kena lu, nah itu permintaan lu terkabul. Maka itu daunnya tuh nggak boleh digoyang-goyang, nggak boleh diambil daunnya. Pokoknya daunnya nggak boleh terjatuh dengan sengaja, harus alami. Nah, itu konon katanya ya. Konon katanya kalau daunnya jatuh tanpa kita tarik, tanpa kita goyang-goyang, cuma secara alami tertiup angin atau memang udah waktunya jatuh ke kita, permintaan kita yang kita sebutkan di wilayah itu di Gunung Kawi akan tercapai. Nah, itu nggak tahu, gue sampai sekarang belum menemukan satu orang pun testimoninya ya yang pernah mengalami hal itu, terjatuh terus juga permintaannya akhirnya dikabulkan. Nah, gue belum menemukan hal itu tuh, siapa aja yang pernah terkabul. Jadi agak rancu juga ya, tapi ya itu omongan orang sekitar situ ya, dan harus kita hormati. Nggak boleh tuh berani aja lu cabut daunnya atau lu goyang-goyang pohonnya. Maka itu dipagerin, lu lihat pohonnya dipagerin, nggak boleh. Itu sesuatu yang harus kita hormati ya, dimana langit dijunjung, di situ kaki dipijak ya. Ini daerah
Gunung Kawi itu nggak serem-serem banget. Di preskon kami dan wawancara sebelumnya bahwa memang kami menghimbau untuk mari kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif. Sekali lagi, kami sebenarnya ada kekecewaan yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Matangkan, pulenkan lagi apa yang sudah disepakati itu dalam persidangan. Nah, jadi saya kira kan nggak ada hal yang aneh di sini. Ini yang batalkan pertemuan itu mereka, lalu yang kecewa mereka gitu loh. Artinya dia mau menginginkan bahwa karena ada joint meeting itu kita jangan melakukan upaya hukum apapun. Apakah itu yang mereka inginkan? Nah, dan dari pertama kan saya sudah katakan, jangan sampai undangan joint meeting ini adalah sebagai salah satu upaya bagi mereka untuk mencegah kita melakukan upaya hukum yang ingin kita lakukan. Kita akan matangkan, pulenkan lagi apa yang sudah disepakati itu dalam persidangan. Nah, jadi